Masih di 95,3 Radio Suara Sehat, kembali menyapa keluarga sehat. Untuk kesempatan hari ini di lembaran ke-12 bulan September 2024, tepatnya di hari Kamis ya. Kamis yang bersukacita karena cuaca di luar sana agak ceria ya. Dan seperti biasa keluarga sehat di pukul 10 pagi kami hadir dengan program talk show kesehatan yang kali ini kita akan mengangkat tema penyakit di rongga mulut menyebabkan penyakit lain di dalam tubuh. Nah, di studio pagi hari ini sudah kedatangan tamu Dr. Gigi Selvia, spesialis penyakit mulut, yang tentunya akan berbagi ilmu untuk kita semua terkait dengan tema talk show kesehatan kita, yaitu penyakit di rongga mulut menyebabkan penyakit lain di dalam tubuh. Saya Natali akan menemani keluarga sehat untuk 1 jam ke depan. Nantinya juga kita akan membuka line telepon 0851-8668-9530 untuk keluarga sehat yang mau berinteraksi sebentar untuk bertanya seputar dengan tema kita. Nah, pagi hari ini kita sapa dulu Ibu Dokter yang cantik. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi Kak Natali. Ya, Ibu Dokter, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya, ceria. Iya. Harus tetap semangat ya Dok. Amin. Iya, Semangat. Dokter, kalau boleh tahu Dok, di pagi hari ini kita mau angkat tema tentang penyakit di rongga mulut yang menyebabkan penyakit lain di dalam tubuh. Oh, ternyata ada keterkaitan juga ya antara area mulut dan tentang kesehatan tubuh kita. Nah, kita mau tahu dokter lebih lanjut, mungkin dokter bisa menjelaskan untuk keluarga sehat yang ada di rumah. Oke, terima kasih Kak Natali untuk kesempatannya juga ya. Hari ini bisa berbagi apa yang bisa saya sampaikan buat keluarga sehat di area Sulawesi Utara ya ini ya. Iya betul. Jadi benar sekali kalau kesehatan di dalam rongga mulut itu sangat-sangat berperan pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena mulut itu salah satu bagian yang paling terbuka dari tubuh kita. Bagian lain dari tubuh kita itu sebagian besar tertutup oleh kulit. Kulit itu adalah barrier pertama, pertahanan pertama untuk kita supaya tidak terpapar oleh penyakit. Nah, tapi tidak bisa semua bagian tubuh kita tertutup ya. Jadi ada area terbuka, memang sebagian besar ada di area kepala. Ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Nah, dibandingkan dengan bagian lain, di mana hidung masuknya udara ya, telinga masuknya suara, mata masuknya cahaya. Nah, mulut itu tempat masuknya makanan. Jadi yang kita masukkan itu adalah bahan-bahan yang dari luar tubuh secara fisik langsung tampak ya dibanding dengan yang lain. Tapi bukan berarti hanya di mulut bisa masuk untuk kemungkinan penyebab penyakit ya. Bukan langsung penyakit yang masuk ya, tapi penyebabnya dulu yang masuk ya. Jadi kita masuk makanan di dalam mulut itu adalah sesuatu yang dari luar, tapi makanan itu sangat penting untuk kehidupan kita ya. Tapi untuk mencerna makanan itu, maka di dalam mulut memang selalu ada yang namanya mikroorganisme yang memang sudah menetap di situ. Sebenarnya fungsinya untuk membantu pencernaan kita mulai dari awal. Namun yang namanya dia mikroorganisme, dia butuh kehidupan dan dia berasal dari luar, berbeda gitu dengan tubuh kita, sehingga mikroorganisme ini apabila dia jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan oleh mulut kita, maka dia akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, jadi kalau di sini kita pakai judul penyakit di rongga mulut, mungkin bisa saya jelaskan dulu ya yang dimaksud dengan penyakit di rongga mulut itu sendiri, ya kalian. Jadi penyakit di rongga mulut itu kalau berdasarkan letak atau posisinya, dia ada
di jaringan gigi, ya terutama itu memang di gigi kalau di dalam mulut, tapi tidak hanya gigi sebenarnya dalam mulut ya. Ada jaringan penyangga gigi. Jadi tempat gigi kita tertanam itu namanya jaringan penyangga gigi. Yang tampak dari luar itu kan gusi. Iya. Tapi gusi itu kan lunak. Dia termasuk jaringan lunak juga. Sementara gigi keras, nggak mungkin cuma gusi kan. Nanti giginya ya oblek-oblek gitu ya, goyang-goyang. Jadi sebenarnya di dalam gusi itu ada tulang. Nah, tulang itu juga jaringan keras di dalam rongga mulut dia masuk. Tempat tertanamnya gigi. Jadi ada gigi tertanam di tulang, seperti kita di dalam tanah, pohon yang masuk tertanam di dalam tanah, seperti itu gigi di dalam tulang. Nah, di luarnya tulang itu ada gusi untuk menutupi tulang, karena tulang itu juga tidak bisa gitu berdiri sendiri ya, harus ada jaringan lunak penutupnya. Nah itu dua ya, jadi berdasarkan posisi jaringan gigi, jaringan penyangga gigi, dan satu lagi adalah jaringan mukosa namanya. Mukosa itu jaringan yang lunak, misalnya tadi gusi itu termasuk mukosa juga. Terus lidah kita, lidah itu jaringan lunak, dia mukosa, lapisan terluarnya mukosa ya, di dalamnya ada lagi. Terus bagian dalam pipi, bagian dalam bibir itu termasuk mukosa. Bibir ini sendiri masuk sebagian mukosa, tapi dia sebagian juga seperti jaringan kulit. Nah ini berdasarkan posisi. Jadi penyakit itu bisa terjadi pada ketiga bagian gigi ini, bagian rongga mulut ya. Jadi bisa terjadi pada gigi, bisa terjadi pada jaringan penyangga gigi, bisa terjadi pada jaringan lunak atau mukosa di dalam mulut. Nah itu berdasarkan letak. Terus penyakit berdasarkan penyebabnya, penyakit di dalam mulut ini ada dua, dia infeksi dan non-infeksi. Nah, yang dimaksud dengan infeksi ini apa? Itu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme ini adalah bakteri, jamur, virus biasanya ya. Nah, tiga ini ada yang memang komensal kita bilangnya di dalam mulut. Memang dia hidupnya di dalam mulut, tapi dia tidak menginfeksi kalau tidak ada kesempatan. Iya, jadi dia ada, tapi dia tidak akan menyebabkan infeksi. Dia penyebab infeksi, tapi dia tidak membuat infeksi kalau tidak ada kesempatan. Dalam arti apa? Kita punya pertahanan tubuh yang baik juga di dalam mulut. Ya, ada sel-selnya, ada termasuk di dalamnya ini air liur kita dan sel-sel pertahanan tubuh ini sendiri dia membentuk berbagai macam pertahanan, ada sebagai antibodi dan barrier langsung ya yang menahan. Jadi tidak mudah juga. Nah, tapi terus yang lain adalah penyakit non infeksi. Non infeksi itu misalnya kalau yang langsung terlihat itu yang menyangkut dengan penurunan atau kerusakan imun, misalnya autoimun. Nah, autoimun itu bisa terjadi di rongga mulut bersama-sama juga dengan bagian lain dari tubuh, tapi dia penyebabnya bukan infeksi. Nah, itu mengenai penyakit di rongga mulut ya. Tapi dalam hal ini yang paling sering menyebabkan penyakit di bagian lain dari tubuh adalah penyakit infeksi tadi. Gitu. Jadi penyakit infeksi yang terjadi di bagian mulut kita itu dok bisa menyebabkan penyakit yang apakah berbahaya atau seperti apa dok? Pada akhirnya bisa menjadi berbahaya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau kita lihat penyakit di dalam mulut yang paling sering itu adalah memang pada gigi dan jaringan penyangga gigi. Kenapa ini akhirnya bisa menjadi berbahaya? Karena sering tidak kita sadari. Kenapa tidak kita sadari? Karena sering tidak ada gejala. Nah, karena adanya persepsi yang kurang tepat
tentang penyakit. Jadi kita sering menganggap kita punya penyakit kalau ada rasa sakit. Iya. Nah, begitu juga dengan misalnya pada gigi dan jaringan penyangga. Sering sudah ada penyakit giginya, tapi kita tidak merasa sakit. Nah, jadi kalau kita biarkan terus, maka infeksi ini akan menyebar. Jadi penyebaran ini dia akan bisa ke organ-organ yang vital seperti jantung, paru-paru, jalan nafas ya, area pernafasan itu yang langsung, atau dia ke area mata, area sinusitis. Nah, itu juga bisa merupakan penyebaran infeksi dari dalam rongga mulut, terutama infeksi gigi. Nah, infeksi gigi ini yang sering dibilang lubang gigi, ya, atau kalau bahasa medisnya itu karies. Nah, karies gigi ini terjadi tidak dengan sendirinya, tapi itu karena aktivitas kuman. Jadi kalau tidak ada kuman, tidak bisa juga itu terjadi karies. Tapi kuman ini juga perlu makanan. Jadi kalau ada kuman di situ, tapi tidak ada makanan, makanan kita itu juga jadi makanannya kuman ya. Kalau tidak bisa makanan, kumannya juga nggak bisa beraktivitas gitu. Jadi lubang gigi ini akan terjadi jika di situ ada kuman, jumlahnya besar. Jadi kalau dia jumlahnya kecil, dia akan terbunuh atau termakan gitu ya sama sel-sel pertahanan tubuh yang ada di dalam mulut kita. Tapi kalau dia jumlahnya besar, dia bisa bertahan di situ. Terus dia juga membutuhkan makanan. Jadi sisa-sisa makanan di dalam mulut itu jadi makanannya kuman. Dia membentuk asam. Jadi yang kuman ini tidak langsung menggerogoti gigi, membentuk lubang, tapi dia membentuk asam dari makanan itu. Jadi produk yang dia olah dari makanan itu hasilnya adalah asam. Asam inilah yang bisa merusak gigi kita. Gigi kita itu Tuhan buat sekuat mungkin gitu, tapi ya tetap ada yang bisa melarutkannya, yaitu asam itu tadi. Jadi salah satu penyakit yang ada di dalam mulut itu salah satunya kan gigi, dari penyakit gigi yang kadang tanpa ada gejala, seperti sudah ada gigi yang hitam, kemudian ada yang orang Manado bilang papela-pela, iya, tapi belum merasakan sakit. Iya. Nah, itu apakah itu sudah termasuk penyakit? Sudah termasuk di rongga mulut, penyakit gigi. Sepertinya tidak boleh diabaikan ya. Sangat, karena kalau udah terbentuk lubang di situ, kumannya punya kesempatan memperbanyak diri lebih kuat gitu, lebih tinggi, karena kan dia tertahan ya. Nanti kalau dia udah kebentuk lubang, kalau dibersihkan pun dia tidak efek pembersihan tidak terkena. Jadi kumannya bisa memperbanyak diri, terus dia membuat lubangnya akan semakin besar dan semakin besar. Oke. Dan ini tetap jadi tempat hidupnya kuman juga gitu. Sambil dia bikin lubang giginya dengan asam itu, kumannya bertahan di situ sama produknya yang lain. Oke. Kemudian dok, ada juga jenis penyakit yang ada di dalam mulut, seperti terkadang juga kita alami ya. Ada pembengkakan di bagian gusi, kemudian terasa rupa kayak ada balon berair itu dok. Itu seperti apa gitu? Iya, jadi yang kedua seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu penyakit infeksi yang paling sering itu adalah pada gigi yang bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kedua adalah di jaringan penyangga gigi, yaitu gusi sama tulang ini. Nah, kalau seperti yang tadi Mbak Natali bilang, gusi yang membengkak itu salah satu infeksi di gusi, ya, gusi dan tulang. Biasanya kalau dia udah kena gusi, kena tulang juga gitu ya. Nah, dia infeksi pada gusi ini bisa ada dua jalan, bisa langsung. Jadi gusi itu kan tempat tertanam gigi, dia menempel memang sama gigi, tapi tidak menempel ketat gitu. Jadi dia bagian ujung-ujungnya itu tetap terbuka. Nah,
jadi kalau ada kuman yang cukup banyak dan sisa makanan, dia bisa menginfeksi, iya, dia terselip ke dalam situ, dia membuat infeksi gigi, infeksi gusi. Itu jalur pertama. Jalur yang kedua yang bisa membuat adanya pembengkakan di gusi adalah infeksi dari gigi itu sendiri. Jadi kalau infeksi kuman itu udah terus ke dalam gigi, gigi kan ada jaringan, 3 jaringan utama ya, email, dentin, sama pulpa. Pulpa itu bagian dalam yang isinya pembuluh darah, pembuluh saraf, dan jaringan lunak di dalam. Jadi seperti rongga di dalam gigi ya. Nah, lubang gigi ini yang pertama dia serang email dulu, terus dia tembus dentin, akhirnya dia tembus ke pulpa, jaringan lunak isinya pembuluh darah ini. Nah, dia akan terus bisa keluar dari jaringan rongga gigi itu, keluar ke arah ujung akar gigi. Akhirnya dia keluar dari gigi. Ujung akar itu tertanam di tulang. Jadi kumannya masuklah di dalam tulang. Kuman yang masuk di dalam tulang ini, kalau dia pertahanan tubuh kita kurang dan dia dalam jumlahnya cukup besar, dia menyebabkan pembengkakan, rusak tulangnya dulu, tulangnya dirusak, dia ngebentuk seperti nanah gitu ya, isinya nanah dan produk kuman yang lain, bikin gusinya jadi lembung juga, membengkak gitu. Itu jalur kedua. Jadi dia ada infeksi langsung dari pinggir gusi yang masuk ke gigi, ada juga infeksi dari gigi yang keluar ke arah gusi. Oke, menarik dok. Kemudian saya penasaran juga, dan mungkin keluarga sehat penasaran, apakah dengan melihat atau mengenali penyakit di rongga mulut itu bisa mengartikan bahwa ada penyakit-penyakit berbahaya yang bisa dikenali lewat mulut kita dong, seperti kayak mungkin kalau mungkin gigi kuning, dia mengarah ke sakit apa gitu. Apakah ada seperti demikian dok? Dia sebenarnya ada tanda-tanda penyakit lain yang tampilnya itu di dalam mulut. Tapi bisa dari gigi, tapi secara umum itu penampilan kalau penyakit lain ya. Jadi tapi penyebabnya bukan di mulut ya ini. Jadi kita punya penyakit sistemik, kita bilangnya penyakit keseluruhan. Tampilnya yang kelihatan di mulut dulu, itu biasanya di jaringan mukosa. Jadi misalnya nih kita anemia, itu seringkali yang tampak itu dari lidah. Jadi lidahnya itu mulai dari pucat, sama mukosa mulut yang lainnya, di bagian dalam pipi itu pucat. Bahkan kita punya papila lidah itu yang merah-merah itu, nah dia atrofi, jadi bisa menghilang pada saat kita kekurangan darah ya. Jadi kalau pada pasien dengan anemia, tapi ada juga anemia yang justru lidahnya tampak merah gitu ya, kondisi tertentu. Jadi terlihat dari situ itu kalau anemia. Tapi bahkan ada penyakit yang lebih fatal tampilannya di dalam mulut, misalnya HIV ya. Kalau HIV itu sering tampaknya di mulut. Nah itu berupa infeksi jamur. Karena di dalam mulut seperti tadi, kalau di gigi emang kebanyakan bakteri yang bergerak untuk merusak. Tapi kita ada infeksi, ada jamur juga di rongga mulut, ada virus juga. Nah itu yang bisa menginfeksi. Terus penyakit autoimun itu juga tampilannya sering juga diawali di dalam mulut. Jadi gimana cara dok untuk kita bisa menjaga mulut itu biar sehat ya? Iya, sebenarnya itu yang paling penting. Jadi saya inikan dulu ya, saya tambahkan lagi sedikit. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau penyakit infeksi pada gigi yang bisa menimbulkan infeksi di area lain itu kan karies. Kalau pada jaringan penyangga gigi itu yang gusi dan tulang, dia ada dua. Jadi dia gingivitis atau gusi berdarah sering disebut. Jadi itu gusinya tampak merah. Kalau sikat gigi dia mudah berdarah.
Tapi dia kalau gingivitis dia belum terjadi benjolan-benjolan biasanya. Yang kedua itu periodontitis. Jadi terusan dari penyakit gingivitis, kalau kumannya lebih jauh sudah menyerang ke tulang dan yang lebih dalamnya daripada gusi itu namanya periodontitis. Nah, periodontitis ini dia kalau secara lokal ya dia biasanya menyebabkan gigi goyang. Biarpun tidak ada lubang, gigi itu bisa goyang dan akhirnya lepas, kita kehilangan gigi gitu ya. Tapi dia juga menjadi penyebab dari infeksi lain di dalam tubuh. Nah itu ya, bagaimana caranya itu sebelum kita sampai nanti pencegahannya ya Kak Natalia. Oke. Jadi penyebarannya ini dia ada 3 jalur. Jadi bagaimana sih sebenarnya infeksi di dalam mulut, infeksi gigi dan jaringan penyangga gigi ini bisa menyebabkan infeksi di tempat lain? Dia ada 3 jalur. Yang pertama, jadi infeksi ini memang penyebabnya kuman. Yang menyebar ini paling sering memang infeksi kumannya bakteri ya. Kalau jamur dia punya cara sendiri memang untuk penyebarannya juga ya. Kalau caranya bakteri ini dia bakterinya itu sendiri. Jadi cara pertama adalah bakterinya itu sendiri menyebar bersama bahan-bahan yang dia bentuk toksin. Jadi ada, kita sebut toksin racun karena untuk tubuh kita itu racun, produknya si bakteri ini sendiri ya. Biasanya berada di dalam nanah itu kan. Nah, dia bisa menyebar langsung ke area sekitar kalau infeksi. Jadi sering pasien suka khawatir, saya cabut gigi nanti kena ke mata nggak dong gitu. Saraf mata saya bisa jadi buta. Sejauh ini penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan langsung antara kerusakan mata dengan tindakan cabut gigi. Jadi itu tidak ada, dan sepengalaman saya memang tidak ada gitu ya pencabutan gigi menyebabkan kebutaan. Tapi infeksi pada gigi menyebabkan infeksi sampai dengan kebutaan di mata itu bisa. Jadi penyakit gigi itu sendiri. Jadi sudah keinfeksi dulu, baru nanti dia menyebabkan, bukan karena dicabut giginya ya? Bukan, iya. Jadi infeksinya justru kalau pencabutan gigi kita lakukan dengan cara yang steril, ya aman, tidak akan terjadi. Ya, karena mungkin di masyarakat umum teredukasi ya, jadi bahwa percaya bahwa seperti itu. dari zamannya kakek nenek kita katanya kalau gigi yang di atas nggak boleh dicabut sembarangan, nanti berpengaruhnya di mata, bisa buta. Iya. Itu memang sembarangan memang tidak boleh, karena ada saya temukan sejauh pengalaman saya ada pasien-pasien melakukan pencabutan gigi di tempat yang bukan area kesehatan gitu. Jadi itu tindakan itu menjadi berisiko untuk terjadinya infeksi karena tidak steril, alat tidak steril, tempat tidak steril, sehingga memang pencabutan kita bikin luka besar, terjadi infeksi, infeksinya menyebar. Jadi kemudian dok, ada juga yang sering dilakukan orang-orang zaman dulu kan, yang masih mungkin terbatas dengan pengetahuan, terbatas juga soal mau ke dokter gigi gitu, sering cabut giginya di rumah pakai benang, kemudian diikat di gigi, terus dicabut, lepas. Itu sih biasanya pada gigi susu. Sebenarnya sih tidak apa-apa kalau cabut sendiri kalau gigi susu. Kenapa? Karena gigi susu itu adalah gigi yang tidak permanen. Sehingga memang Tuhan sudah atur gigi kita, gigi susu itu akarnya akan menghilang gitu, reduksi. Jadi akarnya berkurang sehingga sisa mahkota aja di atas. Itu kenapa dia goyang-goyang, karena tidak ada akar yang tertanam di tulang lagi. Itu alami. Sehingga sebenarnya kalau dia udah goyangnya cabut sendiri juga bisa. Cuman tetap
cabutnya sebaiknya dalam kondisi yang bersih. Memang steril tidak bisa ya. Bahkan di ruang praktek dokter gigi juga kita tidak bisa bilang steril. Tapi kita usahakan kebersihan itu harus maksimal. Misalnya ada mamanya yang mau cabutin gigi anaknya, tangannya harus cuci dulu, ya kan? Cuci tangan itu wajib setiap hal. Habis itu ambil misalnya mau pakai kapas, ya kapas yang bersih. Setelah itu atau misalnya mau pakai tisu, misalnya kan sebaiknya saya tidak tangannya langsung pegang gigi anaknya, pakai tisu boleh. Tisunya juga harus yang bersih ya, jangan yang bekas atau apa, mau pakai sapu tangan jangan yang bekas. Boleh dipotek gitu ya, di truk gitu ya, gigi susu. Tapi sebaiknya disediakan antiseptik. Biasanya betadine gitu kan, povidone iodine. Nah itu nanti dia kan tetap akan ada luka di gusi. Nah luka di gusi itu cukup dikasih betadine aja. Betadinenya taruh di kapas, kapasnya ditempelkan di bekas cabutan, digigit sama anaknya. Itu kalau gigi susu. Tapi kalau gigi tetap, akarnya tidak akan berkurang kecuali pada kondisi patologis. Patologis itu berarti ada penyakit. Jadi berarti harus kita curigai. Tapi kalau dalam kondisi biasa, akar gigi tetap tidak akan berkurang, sehingga pencabutannya tidak bisa kita lakukan sendiri. Nanti kalau dibikin sendiri terus dipaksa-paksa, takutnya infeksi ya. Justru infeksinya jadi lebih besar kemungkinan terjadinya infeksi. Dan yang tadi kalau misalnya biar gigi kita sehat itu gimana? Ada jadi kiat-kiat khususnya untuk merawat gigi atau gimana? Ini sebenarnya paling mudah gitu untuk untuk rongga mulut yang sehat itu hanya dengan sikat gigi saja. Teratur. Iya. Yang teratur itu dok seperti apa? Nah itu nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kita semua sudah tahu tentang sikat gigi, tapi kenyataannya memang banyak yang tidak melakukan, ya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya seperti juga mandi, seperti juga makan, sikat gigi ini adalah kewajiban. Karena tadi saya bilang mulut adalah bagian yang terbuka, bagian tubuh yang paling terbuka. Dimana kita, kalau telinga mungkin kita nggak akan masukin apa-apa gitu ya. Hidung juga ya, hidung juga kadang-kadang ada yang iseng ya. Tapi kalau mulut kan semua orang pasti masukin makanan kan. Nah sehingga masuknya makanan itu harus dibersihkan ya. Pembersihannya dengan sikat gigi, dan harus diperhatikan waktu sikat gigi, cara sikat gigi, dan bentuk sikat gigi itu sendiri. Jadi paling penting waktu itu seperti di iklan pagi sama malam itu ada gunanya. Jadi bukan sekedar waktunya. Sering sih saya ketemu pasien, saya pas mandi dok gitu. Itu kurang tepat sebenarnya. Jadi pagi itu setelah sarapan ya. Kalau kita sarapan dulu baru mandi, oke, nggak apa-apa pas mandi. Tapi sering ada juga yang mandi dulu baru sarapan. Berarti setelah sarapan. Jadi bukan pas pada saat mandi waktu pagi ya. Jadi harus setelah sarapan, sehingga pada saat kita beraktivitas mulut kita bersih. Kuman tidak punya kesempatan untuk merusak jaringan di dalam mulut kita, baik gigi, gusi, dan jaringan lunak. Terus kalau malam, kenapa pas sebelum tidur? Sering juga pas mau mandi malam, itu akhirnya menjadi tidak berguna kita sikat gigi. Karena habis mandi sore kita masih makan lagi, ya kan? Padahal fungsinya sikat gigi itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Pada saat kita tidur, aktivitas kuman itu paling tinggi. Jadi wajib sikat gigi sebelum tidur, dengan pertimbangan bahwa saat tidur itu, dengan tujuan saat tidur tidak boleh mulut kita kotor. Dan jangan malam-malam bangun masih mau ngomel lagi. Kalau ngomel harus sikat gigi lagi, ya. Dan bukan bangun tidur kalau pagi. Jadi bangun tidur itu kalau kita sudah sikat gigi malam, kita tidak perlu lagi sikat gigi bangun tidur. Cukup dengan kumur-kumur. Nanti setelah sarapan baru kita sikat gigi.
ya. Oke.